Gamelan, wayang kulit, dan reog Ponorogo merupakan budaya asli Indonesia. Namun uniknya, kesenian tersebut juga ada di Malaysia. Kesenian tersebut lebih tepatnya berada di kampung Parit Nipah Darat, Batu Pahat, Johor, Malaysia. Dirinya adalah salah seorang warga negara Malaysia bernama Mbah Miskun. Sedikit latar belakang tentang Mbah Miskun. Nama lengkap beliau adalah Miskun bin Karim. Lahir di Batu Pahat 5 Oktober 1944. Beliau merupakan warga negara Malaysia berketurunan Jawa dan selalu aktif di bidang kebudayaan Jawa sejak beliau berusia 16 tahun. Selama 64 tahun, beliau menunjukkan konsistensi dan komitmen melestarikan kebudayaan Jawa. Walaupun sudah berusia lanjut, Mbah Miskun tetap sangat-sangat bertekad untuk melestarikan budaya Jawa. Hal ini dibuktikan dengan keseharian beliau yang mengajarkan muda-mudi desa serta pekerja-pekerja Indonesia yang berada di Batu Pahat untuk mempelajari budaya Jawa, terutama reog Ponorogo, gamelan, serta bermain wayang. Walaupun banyak hambatan dan tantangan seperti keterbatasan biaya, tidak menyurutkan semangat beliau untuk melestarikan budaya Jawa. Miskun bin Karim mendirikan Setiabudi, yaitu sanggar atau badan kebudayaan yang secara aktif melestarikan seni budaya Jawa di daerah Batu Pahat, Malaysia. Setiabudi sendiri telah diresmikan oleh Menteri Besar Tan Sri Gani bin Ohman pada tahun 1990. Kita mulakan sebagai asas menabuh gamelan. Coba kita saing ketuk nomor 1. Yang saing saya kira sampai 1, 2, 3, 4 itu jreng gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Satu, dua, tiga. Nah, itulah asas kita cara main gamelan. Sekarang kita ketuk. Wayang kulit ini bersama gamelan ini didatangkan daripada tanah Jawa, dianggarkan lebih kurangnya di awal tahun 1900-an. Ya, 900-an, yang dibawa oleh mbah-mbah kita, datuk-datuk kita daripada Jawa, khususnya keturunan Ponorogo, ke Melaya. Pada waktu itu Malaysia belum wujud lagi. Petruk ini, saya rasa 100 tahun ada umurnya nih petruk nih. Ini pun buatan daripada tanah Jawa. Nih, petruk nih. Di sini saja sudah 100 tahun lebih kurangnya. Jadi barangnya ada, wayangnya pun masih ada, gamelannya pun ada, yang menggerakkan sudah tidak ada, apa yang saya katakan tadi. Saya coba meneruskan budaya leluhur ini, dan saya coba mendidik anak-anak Malaysia, bukan keturunan Jawa pun ada, yang ada di sini, yang tak tahu cakap Jawa pun ada. Tapi alhamdulillah dapat sebanyak sedikit mengikuti pemain gamelan. Dan tinggal sebagai seorang pedalang itu belum saya dapat. Insya Allah tahun 2024 ini saya akan melatih pedalang muda. Ya, nampaknya budak itu suka sangat mau mendalang. Itulah sebanyak sedikit cerita ini wayang kulit yang ada di sini. Kenapa saya didorong ataupun saya suka untuk meneruskan budaya leluhur ini? Antaranya pada tafsiran saya, pada analisa saya, manusia ini hidup berdasarkan 4K. Kalau di Indonesia 4K ya. Ini 4K. Satu, K pertamanya keturunan. Kalau ada orang tanya, Pak, keturunan apa Pak? Secara otomatis mulut saya belum bercakap, hati saya sudah berkata sendiri bahwa saya keturunan Jawa. Kedua, kewarganegaraan.
Siapa yang menyuruh saya mengaku warga negara Malaysia? Tidak ada orang yang menyuruh. Ketiga, keagamaan. Tidak ada yang menyuruh saya ini mengaku agama Islam secara otomatis. Dan yang keempat adalah kebudayaan. Ya. Kebudayaan ini di Malaysia ini campur aduk. Karena negara Malaysia negara muda. Dan itulah yang mendorong saya untuk meneruskan atau minat sangat untuk saya meneruskan budaya warisan mbah-mbah kita ini. Kalau dapat budaya warisan leluhur ini, khususnya orang-orang Jawa, khususnya di Johor ini ramai atau banyak sekali orang yang berketurunan Jawa. Lagi-lagi di daerah Batu Pahat ini. Di daerah Batu Pahat ini khususnya ada beberapa pekan-pekan kecil seperti Parit Sulung Rengit, Parit Raja Nama itu ramai orang-orang Jawa. Nah, itulah sebenarnya sedikit yang mendorong saya. Kalau saya mengaku keturunan Jawa, Jawa saya sampai mana? Kalau saya mengaku keturunan Bapak ini rakyat Malaysia, sejarah rakyat negara ini macam mana? Jadi senang ceritanya, Pak Miskun ini seorang manusia yang berketurunan Jawa, warga negara Malaysia, agamanya Islam, budayanya budaya etnik Jawa. Atas komitmen dan konsistensi beliau bertahun-tahun dalam melestarikan budaya Jawa, beliau banyak mendapatkan penghargaan kebudayaan, di antaranya Anugerah Seni Daksana di tahun 2023 dan Anugerah Adi Guru Aswara di 2023. Kedua anugerah tersebut adalah penghargaan tertinggi di bidang kebudayaan di negara Malaysia. Tidak hanya sanggar budaya saja yang beliau bangun, Mbah Miskun juga memiliki salah satu museum yang berisi benda-benda bersejarah dan memorabilia, alat-alat, serta kesenian-kesenian yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Mbah Miskun hanya mengenyam pendidikan sampai darajah 6 sekolah kebangsaan, atau kalau Indonesia sama derajatnya dengan kelas 6 SD. Meski dengan segala keterbatasan dana dan biaya, tekad Mbah Miskun untuk mendirikan Sanggar Setiabudi begitu besar. Awal mendirikan sanggar tersebut, Mbah Miskun hanya bekerja sebagai tukang kebun, tukang membersihkan parit, dan kemudian berkebun untuk mengumpulkan modal serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Carilah orang yang tahu menghargai kita, bukan yang sekadar menyukai kita. Dua hal yang berbeda. Ini selamatan. Jawab ya. Iya. Ada anak saudara tuh dia ada kemahiran tentang IT. Iya. Dia buat video. Tapi Bang Miskun udah Mas Agus syuting satu lagi sama Mbak Noni. Tapi ini 100 tahun ya. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda, kalau berseni itu biarlah sampai ke puncaknya, ya, sampai ke puncaknya. Sebenarnya saya sejak umur 16 tahun itu kalau tak berseni pun mungkin ada waktunya, hari puasa, ya, bulan puasa itu kita berhentilah sekejap gitu. Tapi saya akan terus berusaha untuk mendalami budaya, bukan saja gamelan saja.
dari segi adat resam Jawa, ada tingkepan, ada itu, ada ini, ambeng itu apa itu. Saya coba bongkar ini semua untuk tatapan anak cucu kita. Jadi pesanan saya kepada anak-anak muda, terus kalau yang suka dalam bidang seni teruskan. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Cahyo, asal dari Jawa Timur, Ponorogo. Saya di Malaysia bekerja sebagai pekerja kebun ladang nanas. Dengan adanya Setiabudi yang dikepalai oleh Mbah Miskun bin Karim, saya di sini bisa melestarikan kebudayaan Reog Ponorogo. Semakin leluasa kita bermain di sini karena ada naungan Mbah Miskun ini. Jadi teman-teman apabila ada libur atau kita bisa berkumpul di sini. Jadi di sini kita bisa berlatih melestarikan Reog Ponorogo yang ada di Malaysia ini. Perkenalkan, nama saya Ane. Saya warga Kampung Parit Nipah. Saya sering menonton Mbah Miskun, melestarikan budaya Jawa karena saya sangat menyukai budaya Jawa. Pertunjukan reognya sangat menarik dan tidak ada di tempat lain. Dan warga Kampung Parit Nipah sangat terhibur karena sering ada pertunjukan budaya Jawa. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazrin bin Yusli, penduduk Kampung Parit Nipah ni. Nak cakap pasal tentang kebudayaan Setiabudi ni. Ini harus diteruskan untuk melestarikan budaya Jawa di tanah air Malaysia ni. Saya sebagai penduduk kampung ni amat berbanggalah adanya badan Setiabudi ni. Saya juga sebagai rakyat sini amat berterima kasih kepada Setiabudi. Dengan adanya Setiabudi, kita semua amat terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siti Marfuah, Pensara Jabatan Pengajian Islam Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum University Tun Hussein All Malaysia. Alhamdulillah, saya sudah lama mengenali Mbah Miskun. Beliau memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya Indonesia, terutamanya budaya Jawa yang ada di Malaysia. Dari segi akademik, Mbah Miskun banyak memberi sumbangan kepada semua orang, terutamanya di University Tun Hussein All Malaysia. Beliau pernah dilantik sebagai pengajar kebudayaan, mengajar gamelan, mengajar bahasa Jawa yang ada di subjek kurikulum University Tun Hussein All Malaysia. Karena itu beliau sesuai apabila diberi satu anugerah tokoh budayawan karena memiliki pengetahuan yang luas bukan sahaja di Malaysia tetapi juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Cik Miskun Karim adalah seorang yang saya kenal secara rapat. Beliau adalah seorang aktivis kesenian dan kebudayaan yang aktif dalam daerah Batu Pahat, khususnya dalam Don Semarang, kawasan yang saya jaga. Cik Miskun Karim adalah seorang aktivis yang konsisten sejak lebih 30 tahun yang lalu. Beliau bukan saja bergerak secara individu tetapi juga secara berkumpulan dan telah menjalankan aktiviti kebudayaan bukan sekadar untuk memberi persembahan semata-mata, tetapi dia juga terlibat dalam soal aktiviti pengembangan kesenian dan kebudayaan, khususnya kebudayaan Malaysia dan juga Indonesia. Lebih daripada itu, beliau bergerak aktif di residensinya ataupun di kediamannya sejak sekian lama. Beliau adalah seorang yang amat komited menjaga warisan dan tradisional masyarakat Jawa di Malaysia ini. Apatah lagi hubungan beliau dengan warga
TKI ataupun tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia adalah amat rapat, dan malahan beliau telah menyumbang tenaga dalam menyatukan mereka duduk dalam Persatuan Pekerja Indonesia di Malaysia. Beliau adalah seorang yang istiqomah dalam usahanya, mempunyai galeri yang boleh menggambarkan warisan kebudayaan Melayu dan Indonesia. Dan ianya secara langsung telah mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dari segi kesenian dan kebudayaan. Cik Miskon Karim wajar diberi pengiktirafan oleh semua pihak. Dan saya berbangga kerana beliau adalah sebahagian daripada warga Dun Semarang dalam daerah Batu Pahat dalam negeri Johor Darul Takzim.